Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, dengan tema mewujudkan lulusan yang moderat, unggul, berkarakter, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alimin ulama al-kiram, wabil khusus Romo Kiai Haji Muharrar Ali selaku pembina Yayasan Khazinatul Ulum yang setiap tutur dan katanya adalah pedoman buat kita dan perilakunya adalah teladan buat kita semua beserta ibunya dan keluarga. Yang saya hormati Koordinator Kopertais Wilayah 10 Kakanda Profesor Dr. Imam Taufik, kemudian Pak Kakanwil, Pak Mustamin Ahmad, Duktur, Pak Kepala Kantor, dan sahabat saya, rekan saya, mentor saya pada banyak hal, Pak Arif Rohman, SIP MSI, saya juga apal Kiai. Para Porkopinda, Ketua Yayasan Pak Zaki, Pak Ketua Pak Ihsan, dan para orang tua serta wisudawan yang berbahagia, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi, ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna, sebuah agenda akademik yang kemudian diberi tajuk wisuda angkatan ke-6 bagi STAI Khazinatul Ulum Blora. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada saat ini izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat pada wisudawan yang telah melakukan perjalanan panjang melewati sebuah dinamika yang kerap kali orang menyebutnya sebagai kawah candra di muka, yang pada dasarnya mencoba mengungkit sebuah keinginan besar kita, yaitu memuliakan kemanusiaan, memanusiakan manusia melalui penggemblengan ilmu pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan penghalusan perilaku pada alma mater yang kita cintai. Dan tentu saja ucapan selamat ini harus disyukuri, dan syukurnya seorang insan tidak akan diterima di langit manakala dia tidak mampu bersyukur terhadap sesamanya. Saya berharap para wisudawan hari ini harus bersyukur, harus berterima kasih pada mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan Anda saat ini. Dalam pandangan saya kenal banyak orang hebat. Saya kenal Pak Taufik, saya kenal Pak Naim, saya kenal Pak Arif. Dari banyak orang hebat yang saya tahu, tak ada satupun orang yang tidak baik pada ibunya. Maka pesan saya hari ini, bersyukurlah dengan anugerah kesarjanaan Anda dengan cara mengabdikan diri lebih baik pada ibu Anda. Saya nggak tahu kenapa ayah tidak diabsen, tetapi faktanya begitu. Jadi para ayah bersabarlah sesaat. Ibu dan bapak, ketika kita mencoba memahami tentang keinginan besar kita memanusiakan manusia atau memberikan highlight, aksentuasi, penebalan pada aspek-aspek kemanusiaan, ada baiknya ketika kita mencoba melihat definisi tentang manusia. Jadi pada saat ini kita ingin menjadi manusia yang seutuhnya, atau manusia yang paripurna, atau yang biasa kita sebut sebagai insan kamil.
bahwa manusia didefinisikan kita menggunakan pendekatan ilmu biologi. Ilmu biologi menyebut manusia itu sebagai Homo sapien. Homo sapien ini artinya adalah homo untuk merujuk pada kata makhluk, sementara sapien itu adalah yang cerdas dan memiliki kemampuan sosial. Artinya dia selalu berhimpun. Kata kunci dari definisi biologi memberikan aspek esensi tentang manusia, yaitu dia makhluk yang cerdas. Ketika kita menyapa para filosof, kita bisa bertemu di abad pertengahan. Ada seorang pemikir yang bernama René Descartes. Dia pernah menyatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Eksistensi manusia kembali lagi diperkokoh pada proses berpikir. Dan ketika kita menemukan definisi tentang manusia pada hasanah klasik, maka kita menemukan satu definisi yang secara sederhana menyebut manusia al-insanu hayawanun natik, bahwa manusia adalah hewan yang berakal. Titik temu dari tiga definisi ini mengukuhkan bahwa sesungguhnya esensi dan eksistensi manusia bukan terletak pada bentuk tubuhnya, bukan pada cantik atau gantengnya, tetapi bagaimana dia memiliki kemampuan berpikir secara utuh. Ibu dan bapak, para wisudawan yang berbahagia, pada hari ini Anda dibekali kemampuan untuk berpikir. Dan pada saat ini saya kira di tengah kita berkecamuk berbagai impian dan cita-cita. Cita-cita ini saya berharap, saya memperoleh nasihat dari Pak Rektor, Pak Koordinator Kopertais. Beliau menyampaikan, kalau Anda punya mimpi, jangan pernah bermimpi dalam keadaan tidur, tapi bermimpilah dalam keadaan terjaga. Sebab kalau Anda bermimpi dalam keadaan tidur, ketika bangun mimpi itu sudah hilang. Mimpilah dalam keadaan terjaga, dan karena itu maka Anda punya beberapa milestone, capaian-capaian, ikhtiar-ikhtiar yang nyata. Dan saya berharap impian-impian Anda dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang sungguh-sungguh. Sebab pada hari ini kalau kemampuan kita rata-rata, ada sebuah kaidah yang menyebut the average is over, bahwa pada hari ini rata-rata itu hanyalah akan hilang dari sebuah dimensi dan dinamika waktu, dan kita harus melakukan ikhtiar-ikhtiar extraordinary. Kembali pada tema kita, bahwa kita adalah alumni dari sebuah perguruan tinggi yang bernafaskan Islam, maka penciri khas dari keilmuan kita harus dibingkai dengan nilai-nilai keislaman dan keimanan. Hari ini saya berbahagia, saya ketemu dengan ketua yang namanya ihsan. Izinkan saya mengelaborasi nilai ihsan ini sebagai bagian yang harus melengkapi sarjana-sarjana kita. Ihsan secara terminologis, ibu dan bapak, adalah sebuah model perilaku. Ketika kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuatu itu serasa engkau melihat Tuhan. Dan ketika engkau tak mampu menghadirkan Sang Holik di hadapanmu, maka percayalah Allah akan senantiasa melihatmu. Perilaku ihsan itu lebih melebihi daripada sekedar pengetahuan, tetapi sebuah keyakinan bahwa kita adalah seorang insan yang tengah diawasi. Ihsan dalam konteks berikutnya boleh kita terminologikan, boleh kita terjemahkan melalui pendekatan akronim. Ibu dan bapak, seorang sarjana perguruan tinggi keagamaan Islam adalah mereka yang memilih ciri. Huruf yang pertama adalah I, yaitu integritas. Mereka yang selalu mengukuhkan nilai-nilai kejujuran. Kejujuran sebagai nilai mata uang yang tak bisa dipertukarkan. Mereka yang disiplin, mereka yang menghormati waktu. Mereka yang sadar bahwa kehidupannya bermuara, bersumber dari nilai-nilai kejujuran. Jujur itu adalah sesuatu hal yang sederhana, tetapi muara jujur itu adalah kepercayaan. Ibu dan bapak, para wisudawan yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya hidup kita itu sangat tergantung dengan kepercayaan. Dulu waktu kecil kita bisa bersekolah itu karena kita dipercaya oleh orang tua. Ketika kita bisa naik kelas di madrasah ibtidaiyah kelas 1 menuju kelas 2 karena kita dipercaya oleh guru wali kelas kita bahwa kita mampu. Dan ketika
kita bisa mengikuti wisuda hari ini karena ketua dan ketua senat mempercayai bahwa Anda memiliki kompetensi seorang sarjana. Peliharalah kejujuran, sebab kejujuranlah yang mengawali kepercayaan. Saya bisa jadi dirjen karena dipercaya oleh menteri. Pak Arief bisa jadi bupati karena dipercayai oleh rakyat. Maka kepercayaan adalah hal yang mutlak dalam kehidupan kita, dan sumbernya adalah integritas yang dicirikan dengan nilai-nilai kejujuran. Jujur adalah penting, tetapi kemudian harus dibingkai dengan huruf kedua, yaitu humanisme. Sebuah kejujuran yang apa adanya kerap kali menyakitkan orang. Kalau pada hari ini saya ketemu dengan Pak Kanwil, dia bilang badan saya lebih tegap, katanya begitu. Itu bahasa yang menurut saya bahasa lain untuk menyebut lebih gendut. Tapi saya senang dan tetap jujur. Jadi sebuah kejujuran perlu dibingkai dengan pemilihan kata, pemilihan diksi. Humanisme pada dasarnya adalah membangun sebuah nilai-nilai atas integritas kita. Kalau misalnya saya menyebut izin, tapi ya nggak boleh lah. Ada orang yang gelap kulitnya dibilang si hitam, dia akan marah. Tetapi kalau dibilang manis itu lain. Kita punya pasangan hidup, kalau pasangan hidup kita bilang begini, istri saya bilang Yayang hari ini aneh, dia bisa marah. Tetapi kalau saya bilang begini, Yayang hari ini unik, dia senang. Apa bedanya aneh sama unik? Itu adalah nilai-nilai humanisme. Para sarjana adalah mereka yang pandai menata dan mengolah kata. Bagaimana merekat dan merakit frasa-frasa menjadi kalimat yang indah dengan tetap membawa nilai-nilai keagamaan. Itu adalah nilai humanisme. Jujur adalah penting, tetapi polos itu tak boleh. Hal yang berikutnya, hal yang tak kalah penting ketika kita mencoba mengelaborasi nilai ihsan, Pak Ketua, maka kita ketemu dengan huruf spiritualitas, mewakili huruf S. Kesadaran kita sebagai seorang insan, seorang hamba yang setiap gerak dan langkahnya harus ditujukan pada sebuah nilai-nilai kebaikan keabadian, persembahan seorang hamba pada sang holiknya. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi apabila diniatkan dengan ikhtiar-ikhtiar keagamaan, maka dia akan memiliki ruang-ruang ibadah. Setiap nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap ruang-ruang kemanusiaan kita makan, apabila diniatkan sebagai bentuk pengabdian kita pada Sang Holik, maka dia akan menjadi nilai ibadah. Dan saya berharap nilai spiritual pada hari ini Anda menggunakan toga, pada hari ini Anda makan bersama dengan orang tua, niatkan segala sesuatunya sebagai ruang pengabdian seorang makhluk terhadap holiknya melalui perangkat dan cara-cara yang kita hormati, yaitu yang disebut oleh teman-teman Sivitas Akademika sebagai kearifan lokal, karena kebetulan bupatinya pun bernama Arif. Ibu dan Bapak yang saya hormati, berikutnya hal yang menjadi penciri kita adalah A, untuk mewakili adaptasi. Ibu dan Bapak, izinkan saya mengutip sebuah kata, sebuah quote yang pernah disampaikan oleh Charles Darwin. Dia bilang seperti ini, bahwa tidak ada makhluk yang mampu bertahan pada dunia yang serba cepat berubah, dari suasana iklim dan lain sebagainya, termasuk makhluk yang paling cerdas sekalipun, kecuali mereka yang mampu beradaptasi. Ibu dan Bapak, Charles Darwin dengan teori evolusinya menyatakan bahwa makhluk yang paling kuat adalah makhluk yang mampu beradaptasi. Mengikuti cara berpikir sosiolog, kita ketemu dengan Talcott Parson. Dia bilang bahwa perubahan sosial mampu dapat berjalan dengan baik apabila memiliki paradigma agil, dan huruf A pertama adalah adaptasi, kemudian diikuti dengan goal, intens, dan laten. Ibu dan Bapak, ketika kita menyapa seorang ilmuwan pada abad 20, kita ketemu dengan Albert Einstein. Dia bilang bahwa makhluk yang paling cerdas adalah makhluk yang mampu beradaptasi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sebab zamanmu beda dengan zaman-zaman anakmu. 4 definisi, 4 quote ini menyatakan bahwa esensi dari kehidupan kita adalah bagaimana kemudian kita
menjadi bagian dari sebuah dinamika waktu dengan tetap kokoh pada nilai-nilai yang kita pegang. Ibu dan Bapak, kalaulah kita mentamsilkan sebuah kehidupan pada hari ini sebagai arus sungai, Ibu dan Bapak, arus sungai itu selalu menuju pada laut dengan dataran yang lebih rendah, dan kalau diperhatikan di sampingnya itu selalu ada yang melawan, arus yang melawan. Kemudian dia bikin pusaran di sisi-sisinya. Tahukah Ibu dan Bapak para wisudawan, pusaran-pusaran itu adalah tempat sampah. Hari ini berbagai perkembangan dan dinamika kehidupan jangan dilawan, tetapi diikuti. Pesan saya hanya satu, bahwa ketika kita menjadi bagian dari sebuah dinamika zaman, maka hadirlah dan lahirlah Anda sebagai insan yang beribukan waktu, berayahkan zaman, menari bersama zaman untuk menarikan zaman. Kehadiran dunia internet, semua hal bisa ada di sana. Dari urusan sajadah sampai dengan tetangganya, saya nggak berani nyebutnya, itu bisa diisi oleh banyak orang. Hari ini dunia hiburan, misalnya TikTok, itu diisi oleh berbagai bentuk tarian-tarian dan nyanyian. Para cendekiawan intelektual muslim harus hadir memberikan warna, tidak sekedar mengisi TikTok dengan ruang-ruang yang penuh dengan keceriaan dalam tanda petik, tetapi menjadi wacana, wadah untuk kita mengisi dengan nilai-nilai keagamaan. 1 menit cukup untuk mengingatkan bahwa sholawat adalah hal yang fundamental dalam kehidupan kita, dibingkai dengan cara-cara yang milenial dan harus menyentuh masyarakat secara utuh. Adaptasi juga boleh kita pahami sebagai keinginan besar kita agar setiap perkembangan kemajuan peradaban bangsa tidak mewujudkan bangsa kita, bagian dari anak kita, menjadi mereka yang berada pada sudut-sudut perkembangan zaman, berada pada pojok-pojok peradaban zaman, tetapi mereka harus berada pada posisi mainstream. Cirinya adalah mereka yang menguasai dunia teknologi. Hari ini pernikahan antara nilai-nilai keagamaan dengan ruang teknologi menjadi sebuah keniscayaan. Saya senang dan saya memberikan penghormatan terhadap sivitas-sivitas akademika dari STAI Khazinatul Ulum ini, karena saya nengok di beberapa konten-konten di YouTube sudah mulai menampilkan penciri khas dari sarjana-sarjana kita yang mensyiarkan keagamaan melalui teknologi kekinian. Dan yang terakhir, ihsan, bunyinya adalah N. Secara lengkap saya ingin menyebut bahwa gagal sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam apabila tidak mampu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas yang baik, mereka yang humanis, mereka yang memahami dunia spiritualitas, mereka yang mampu beradaptasi, dan yang terakhir adalah mereka yang memiliki nilai nasionalisme yang tinggi, mereka yang dinyatakan dirinya sebagai insan pembela negara, mereka yang selalu berucap hubbul waton minal iman. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.